Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue, Faru Rozi. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas tentang gimana sih caranya untuk mulai aktif di LinkedIn melalui postingan. Di video gue yang sebelumnya, gue udah jelasin bahwa sebenarnya LinkedIn itu punya tiga komponen penting ya. Yang pertama itu adalah profil. Ya, ini adalah cara gimana orang-orang bisa tahu siapa sebenarnya teman-teman. Siapa teman-teman, apa yang teman-teman punya, apa yang teman-teman bisa bagikan, apa yang teman-teman yang orang lain tahu dari teman-teman itu dari keahlian teman-teman, pengalaman, kemudian apa yang orang lain bisa lihat dari teman-teman, apa yang teman-teman bisa bantu. Nah, itu akan kelihatan di profil. Tuh, karena LinkedIn ini sudah punya template desain dari profil ini yang kita bisa isi dan kita bisa lengkapi. Dan itu udah powerful banget. Dari mulai foto, kemudian nama, headline profil, kemudian juga banner LinkedIn, di bawahnya juga ada menu layanan, jadi teman-teman yang punya layanan atau punya jasa konsultan atau bisnis yang bisa ditawarkan, semuanya itu udah fiturnya itu udah semuanya udah lengkap. Kemudian tentang pengalaman teman-teman bekerja di mana aja, berkarya di mana aja, punya bisnis di bidang apa, semuanya bisa lengkap diisi di fitur atau template yang ada di profil gitu ya teman-teman. Nah, ini udah powerful banget profil LinkedIn, tinggal dilengkapi dan terus dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah postingan. Nah, postingan ini adalah sebagai informasi yang selalu bisa kita update setiap harinya kapanpun kita mau ke banyak orang agar personal branding dari teman-teman itu bisa kelihatan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah koneksi. Tidak memungkiri bahwa setiap platform itu sebenarnya isinya manusia aja teman-teman. Dan juga termasuk dengan LinkedIn. Sebenarnya kita berinteraksi sama dengan manusia. Oke, maka peran dari koneksi ataupun orang lain itu sangat penting di LinkedIn. Ya, dengan profil kita bermodalkan kemudian postingan kita. Nah, kita membangun relasi, koneksi dengan mereka. Saling bertukar value ataupun pengalaman atau kecocokan yang nantinya bisa menjadi peluang kolaborasi. Bisa untuk kita mencari kerja, mencari project, bangun bisnis, mencari klien, itu semuanya bisa tergantung dengan tujuan kita bagaimana membangun personal branding itu apa tujuan kedepannya itu ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan ngebahas tentang postingan, konten. Gimana caranya personal branding teman-teman itu bisa kelihatan. Nah, ini sebenarnya strategi gue yang ya gue racik, gue uji coba selama ini, mana yang berhasil, mana yang enggak, mana yang berkembang enggak. Semuanya memang bisa. Nah, formula ini sebenarnya bisa ngebantu lah teman-teman untuk bisa memperkenalkan siapa sih sebenarnya diri teman-teman dan apa nilai yang bisa teman-teman bagi ke audiens ataupun orang-orang yang ada di LinkedIn. Dan catatan pentingnya adalah sebenarnya nggak semua format postingan itu atau nanti yang gue bagikan itu cocok dengan teman-teman. Karena bisa jadi setiap format postingan ataupun ya jenis konten jenis postingan itu bisa cocok-cocokan atau enggak ya teman-teman. Tapi ini gambaran umumnya yang bisa teman-teman bisa kasih agar teman-teman itu nggak kelelahan, nggak kebingungan apa aja sih yang harus posting di LinkedIn buat personal branding teman-teman bisa kelihatan. Nah, di sini gua biasanya setiap minggunya itu akan membagikan tiga jenis konten teman-teman. Yaitu yang pertama adalah tentang cerita pribadi gua. Gitu. Kemudian gue cerita tentang keahlian atau pengalaman yang gue punya terkait dengan tujuan apa yang gue bangun di LinkedIn. Kemudian yang ketiga adalah bukti bahwa dari keahlian yang gue share, gue itu punya buktinya bahwa ini berhasil, ini bekerja, ini ada hasilnya. Nah, dari tiga jenis konten itu akan terhubung gitu. Terhubungnya seperti apa? Ya, akan gue jelasin satu-satu. Oke. Pertama, tentang postingan pribadi, itu adalah targetnya itu ngejangkau semua orang yang ada di LinkedIn. Semua niche.
semua bidang, semua orang. Artinya dengan cerita pribadi kita, itu jangkauannya bisa menjadi lebih banyak. Karena apa? Cerita pribadi itu mengajarkan biasanya gue tentang proses kegagalan, proses gue belajar suatu hal. Teman-teman juga bisa share nanti pengalaman teman-teman. Ya perjalanan teman-teman selama ini yang menceritakan bahwa ya ini adalah diri gua. Ini sejujurnya ini adalah gua yang sedang berproses dari nol, misalnya dari langkah pertama menuju goals teman-teman semuanya. Nah itu teman-teman bisa ceritain. Jadi cerita pribadi-pribadi gini sebenarnya rata-rata itu engagementnya itu bakalan naik, bakalan banyak. Karena apa? Karena ini biasanya itu akan cocok dengan orang. Misalnya di Indonesia nih, yang notabene itu yang gue bisa dibilang LinkedIn itu masih sebagai patokan buat teman-teman orang mencari kerja di Indonesia. Memang itu adalah salah satunya, tapi sebenarnya LinkedIn bisa untuk yang lain. Cari project, mencari tambahan income lewat mungkin kita menjual layan dan jasa kita, bangun bisnis, relasi, dan masih banyak banget peluang dari LinkedIn. Tapi di Indonesia ketika kita membahas tentang tips kerja, problematika rekrutmen, apa misalnya di ghosting kah, atau gagal interview pasti itu red banget. Pasti itu akan terhubung dengan banyak orang. Pasti itu postingannya akan rame. Karena apa? Karena itu cerita pribadi seseorang yang nanti akan dirasakan orang lain gitu. Dia ngerasa, oh iya ini cerita gua juga ya. Ini yang gua alami juga. Nah, itu dia keuntungan dari cerita pribadi. Cerita pribadi ini akan terhubung dengan banyak orang. Akan membuat orang semakin tertarik dengan konten kita. Akan membuat konten kita akan ramai gitu. Targetnya itu bukan bukan nanti langsung ada yang DM kita. Dia kita ajak kolaborasi. Mungkin kesempatan itu mungkin akan ada. Tapi di postingan ini adalah tujuannya adalah menjangkau sebanyak-banyak orang. Menjangkau konten kita, informasi ini kita bisa sebar ke siapapun. Bukan dalam konteks kontennya aja, tapi ketika dia membaca postingan kita jenis tentang cerita pribadi, orang itu secara tidak langsung pasti akan masuk ke dalam profil kita. Yang tadi gue sebut di depan, ada profil itu penting juga. Ketika dia sudah membaca postingan kita yang keret dengan kehidupan dia, dia masuk ke profil kita. Nah, ketika masuk profil kita, dia kan screening, filter. Siapa sih ini orang? Punya pengalaman kerja apa sih? Mungkin domisilinya di mana, dekatnya nih sama rumah gua, punya solusi nggak sih apa tentang masalah yang gua hadapi. Kalau gua bercerita tentang misalnya tips pengalaman kerja susah gini-gini misalnya, berat banget sama temen-temen, terus gua punya jasa review misalnya buat interview, gue punya jasa buat konsultasi buat cari kerja. Nah bisa jadi kan mereka tertarik gitu, bisa jadi gitu. Ya, akhirnya mereka bakalan berpikir, oh iya, ini akan bangun personal branding lo di mata orang-orang. Oh ini kalau misalnya cari konsultasi sama si A ya, itu adalah goals dari postingan tentang cerita pribadi. Atau founder bisnis yang sekarang sedang membangun bisnisnya, jangan bercerita cuma kesuksesannya aja, sekarang mungkin dapat pendapatan sekian, project besar kayak gini. Teman-teman ataupun para founder bisnis bisa bercerita tentang gimana dia sekarang membangun bisnisnya. Atau teman-teman yang sekarang teman-teman bekerja di sebuah perusahaan mungkin. Dan saat ini teman-teman dengan keahlian teman-teman atau hobi teman-teman, teman-teman sedang membangun sebuah brand atau sebuah yang nantinya sebuah layanan dari teman-teman. Teman-teman bisa ceritain sambil ceritain teman-teman lagi bekerja di di perusahaan ini, tapi teman-teman sekarang lagi membangun brand. Tuh. Jadi biar seorang itu tahu sebenarnya apa yang teman-teman kerjakan lewat cerita pribadi. Jadi teman-teman tahu informasi apa aja yang selain teman-teman kerja, tapi teman-teman bisa bangunnya bisnis di belakang teman-teman itu apa. Orang-orang nanti bakal tertarik, mungkin yang red dengan mereka yang sedang mencoba mencari income tambahan, pendapat tambahan, ya, selain dari pekerjaan full time ya. Jadi orang nanti mereka akan belajar juga dan mereka akan tertarik juga. Tuh. Dari cerita-cerita pribadi misalnya, walaupun nanti apa founder bisnis nanti kegagalan sebelumnya bangun bisnis, apa sih kendalanya dulu? Kegagalannya. Kemudian dari kegagalan itu teman-teman founder bisnis belajar satu hal, mungkin suatu framework atau tips atau yang kemudian berhasil, kemudian
sukses membangun bisnisnya yang sekarang. Nah, itu kan jadi pembelajaran, jadi keunikan di personal branding teman-teman yang nanti setiap orang yang baca itu akan menjadi tertarik. Yang membaca itu akan menjadi, wah iya, dia benar-benar memang sosok seorang founder misalnya, atau seorang pembisnis. Memang bukan flexing. Dia dulu bangun bisnis seperti A dan B, C. Kayak gitu. Jadi kebanyakan jangan cuma hasilnya aja yang tunjukin sekarang. Tapi gimana step by stepnya dulu ngebangun bisnis atau membangun karir. Teman-teman bisa ceritain. Karena itu adalah cerita pribadi yang saya bilang di postingannya strategi ini. Teman-teman cerita yang pribadi teman-teman. Untuk menjangkau dan terhubung ke banyak orang. Karena kan banyak mungkin di luar sana orang-orang yang bakal satu frekuensi yang merasakan hal yang sama. Itu poin. Kemudian postingan yang kedua adalah teman-teman ngebangun otoritas. Ngebangun gimana citra pribadi teman-teman itu memang sebagai tokoh atau sebagai kreator atau sebagai profesional yang memang ahli di bidang tersebut. Nah, cara bagian postingan itu adalah apa? Ya teman-teman membagikan tentang keahlian teman-teman. Teman-teman membagikan tentang pengalaman teman-teman. Teman-teman yang saat ini membangun karir atau membangun bisnis. Teman-teman cerita pengalamannya di bidang A. Teman-teman ahli di bidang marketing ataupun sales. Teman-teman ceritain perjalanan kayak gimana. Tips-tipsnya dulu misalnya closing seperti apa. Tips-tipsnya dulu mencari klien itu kayak gimana. Tips-tipsnya mungkin kegagalan di sales. Kemudian tiba-tiba bisa berhasil closing itu kayak gimana. Nah, di situ teman-teman mungkin sambil mengerucut, mungkin nggak akan serame postingan cerita pribadi, atau mungkin akan lebih rame. Teman-teman bisa uji coba nanti. Jadi orang-orang yang nanti satu bidang yang sama dengan teman-teman sesuai dengan keahlian teman-teman, atau seorang founder bisnis yang butuh keahlian teman-teman, ini akan lihat teman-teman sebagai seorang yang memang ahli di bidang tersebut. Mereka akan mulai kenal, kemudian mereka akan mulai mengingat, kemudian mereka akan mulai percaya dengan kemampuan teman-teman karena teman-teman sering berbagi tentang hal keahlian yang teman-teman miliki. Nah, di strategi konten ini teman-teman sedang ngebangun otoritas, teman-teman. Teman-teman sedang membangun bahwa kalau orang punya butuh A, ya udah carinya ke gua. Ibaratkan kayak gitu ya. Kalau misalnya orang-orang pengen belajar LinkedIn, teman-teman pengen membangun personal branding, ya teman-teman bisa belajar sama gua gitu. Karena gua kan berbagi tentang ini dan personal branding, udah fokusnya di situ. Nah, gua tuh. Kalau teman-teman bisa, ya teman-teman racik sendiri apa yang teman-teman jual, apa yang teman-teman tawarkan. Nah, itu nanti menjadi teman-teman menjadi otoritasnya teman-teman di bidang teman-teman. Itulah yang dimaknai dengan personal branding. Itu teman-teman. Nah, di konten yang ketiga, untuk membangun kepercayaan mereka, mendorong mereka buat mengkonversi atau menghubungi teman-teman atau ya tambah yakin lah kepercayaan mereka terhadap teman-teman. Teman-teman bisa gali ataupun teman-teman bisa olah di postingan yang gue bilang ini di konversi ya, konten tentang konversi. Artinya apa? Konten ini berisi tentang bukti dan hasil kerja teman-teman. Teman-teman sebelumnya mungkin posting tentang tips penjualan, tips closing. Nah, buktinya apa? Bener nggak sih lu ahli di bidang penjualan? Ahli, ya udah. Teman-teman bisa buktiin bahwa teman-teman lagi misalnya foto dokumentasi, lagi selesai project A, deal dengan klien project B, closingnya nih testimoninya dari klien teman-teman A, B, C kayak gini, atau teman-teman yang lagi ngelamar kerja, teman-teman bisa buktiin dengan portofolio lagi bangun kayak gitu. Jadi teman-teman bisa share apa hasil kerja dari keahlian teman-teman selama ini ceritain. Nah, itu akan membangun tentang diri teman-teman, citra teman-teman, personal brand teman-teman di mata orang-orang di LinkedIn. Ya. Nah, itu tadi. Oke. Jadi poinnya adalah cerita pribadi untuk terhubung ke banyak orang. Kemudian mengerucut dengan teman-teman bercerita keahlian teman-teman apa. Nah, ini membangun otoritas teman-teman. Agar teman-teman memang dilihat ahli di bidang tersebut, pakarnya di bidang tersebut. Kemudian tutup dengan konten konversi yang berisi tentang testimoni, perjalanan apa
deal dengan klien, project ini, portofolio untuk membangun kepercayaan bahwa teman-teman memang punya buktinya, punya hasilnya. Nah, strategi konten ini yang biasanya gue share setiap minggu, teman-teman. Nah, nanti dari setiap minggu ini, teman-teman bisa analisis gimana perkembangan. Gimana sih orang-orang yang terlibat, berapa engagement yang tertarik, kemudian siapa aja yang melihat konten teman-teman. Nah, kemudian DM mereka, ajak mereka diskusi, ajak mereka untuk jika teman-teman nyari kerja, siapa sih yang terhubung aja dengan konten gue selama ini? Ya udah DM mereka yang satu bidang, cari user. Seperti yang gue bilang kemarin di tips membangun koneksi, cari user itu, ajak komunikasi, ajak DM, diskusi. Nah, dengan bangun branding dari teman-teman itu, semoga ada peluang terbuka. Kalau teman-teman punya jasa dan layanan, siapa aja orang yang terlibat dengan konten teman-teman, hubungi mereka. Kalau mereka memang ternyata adalah kriteria dari klien teman-teman, udah ajak untuk diskusi, ajak untuk DM, gali kebutuhan mereka, dan coba untuk di closingin. Nah, untuk postingan ini, semuanya jenis kontennya seperti apa, teman-teman bisa racik. Biasanya gue, biasanya ada yang teks aja, kemudian ada yang berbentuk dengan carousel, ada yang tambah teks, kemudian gue tambahkan dengan foto. Nah, ini mungkin cocok-cocokan dengan teman-teman. Jadi teman-teman bisa uji coba semuanya. Jadi yang gue share di sini belum tentu cocok dengan teman-teman, tapi tiga jenis konten itu bisa teman-teman coba. Tapi untuk format penulisannya, format kontennya, gue hanya berbagi tentang tips gue aja, tapi semoga cocok atau enggak cocoknya teman-teman bisa uji coba di postingan teman-teman. Coba mana yang berhasil, mana yang enggak, mana yang cocok, karena semuanya ya cocok-cocokan. Tergantung dari gayanya teman-teman juga nulis atau berbagi postingan. Itu ya teman. Bahkan share nih satu-satu terkait tentang postingan. Sebentar ya. Oke teman-teman. Oke, sambil kita nunggu nih. Kalau teman-teman punya pertanyaan, punya kendala di bangun personal branding LinkedIn atau pokoknya terkait pertanyaan tentang LinkedIn personal branding itu kayak gimana, teman-teman boleh komen aja di video ini, nanti gua share di YouTube gua juga. Teman-teman juga bisa langsung WhatsApp gua aja, boleh deh, boleh teman-teman tanya apapun akan gue jawab pokoknya. Atau teman-teman, gue juga ada komunitas yang gue lagi bangun, namanya itu Benerin. Ini sebagai wadah komunitas untuk bangun networking bareng-bareng, dan sebenarnya goalsnya ini gue sebenarnya pengen sebagai agensi untuk membantu orang-orang bangun personal branding dia, bukan cuma sekedar jadi influencer, bukan ya, tapi menjadi yang tadi gue bilang, menjadi otoritas utama teman-teman, teman-temannya sebagai tokoh di bidang teman-teman. Ketika ada orang yang cari A, teman-teman ahli di bidang tersebut, teman-teman yang dipilih. Itu yang gue pengen, itu yang pengen gue goals dari komunitas Benerin. Dan sebenarnya ini juga bisnis agensi gue yang gue lagi handle beberapa akun perusahaan juga. Nah, kembali lagi ke postingan ya teman-teman. Nih, ini sebenarnya cerita pribadi, tapi juga bisa menjadi tips sih sebenarnya. Karena cerita pribadi ini ada berpengalaman tentang gua. Ya sama, sebenarnya konteksnya itu ya, pertama itu ya, oh ya, kalau teman-teman pengen juga pokoknya kalau teman-teman pengen lebih gampang untuk nulis di LinkedIn, teman-teman itu bisa memperhatikan atau ngikutin orang-orang yang ahli di bidang copywriting ya, atau ahli nulis. Gue sebenarnya nggak pernah ngikut kursus copywriting, tapi karena gue sering nulis aja dan ngamatin orang, ya udah ngikutin format A format B, mana yang cocok sama gue, ya udah teman-teman nanti bisa bisa gali, teman-teman bisa pelajari. Yang kembali lagi tadi gue bilang, nggak semuanya format ini cocok buat teman-teman, tapi semoga ini bisa jadi panduan buat teman-teman. Copywriting itu biasa ngajarin tentang hook di depan, hook yang bisa bikin orang itu tertrigger bahwa nanti dia akan berhenti. Nah, ini akan gue kasih tahu ya. Di LinkedIn itu, sebelum teman-teman di postingan itu disertakan untuk melihat tulisan,
dari semua user, misalnya kayak gini bentuknya, teman-teman nanti bisa lihat, coba. Di feednya LinkedIn utama itu, rata-rata nanti yang muncul itu adalah cuma profil kayak gini, Pak. Jadi, batas ini aja nih, yang kelihatan di feed smartphone teman-teman. 2 baris sampai 3 baris pertama, itu yang akan kelihatan di LinkedIn teman-teman. Coba deh teman-teman nanti perhatiin. Makanya di 2 baris pertama itu teman-teman harus ngunci cerita teman-teman. 2 baris pertama sampai 3 baris pertama itu teman-teman harus kalimatnya itu bisa menarik. Kalimatnya itu bisa mengundang untuk interaksi orang. Misalnya teman-teman like, nah kayak gue misalnya ngebahas tentang profil. Ini ada kendala gue dulu misalnya. 90% pengguna LinkedIn belum tahu cara mengoptimalkan mereka. Mengoptimalkan profil mereka. Nah ini sebenarnya masalah gue juga dulu. Karena gue sangat pengen berbagi cerita pribadi gue dan gue bangun apa plus gue mau ceritain tentang tipsnya LinkedIn ya udah gue pakai hook ini gitu yang bikin semua orang tertarik gitu. Nah apakah ini masalah ini sama dengan teman-teman? Ya udah teman-teman tinggal apa rasakan aja, semoga ini juga masalah ini yang teman rasakan gitu. Nah yang kedua adalah read hook, biasanya ini buat penguat aja sih teman-teman selain buat hook. Jadi buat tertrigger bahwa teman-teman emang ngerasain ini atau memperjelas ini problemnya itu memang ini loh. Ini konteksnya ini biar semakin apa ya, semakin kuat teman-teman bisa rasakan dan teman-teman tertarik untuk baca itu. Profil LinkedIn bagian penting yang mendorong datangnya peluang baru. Jadi teman-teman akan tertrigger, wah masa sih? Gitu. Ketika teman-teman merasakan, iya gue nggak bisa, gue belum tahu nih cara optimal LinkedIn. Oh ternyata LinkedIn itu mendorong buat datang peluang ya. 2 kalimat ini yang nanti akan teman-teman lihat di feed LinkedIn teman-teman. Ini juga berkaitan dengan konten yang lain ya. Nanti pokoknya 2 kalimat sampai 3 baris pertama, maaf. Di saat 2 sampai 3 baris pertama itu yang akan muncul di setiap feed LinkedIn teman-teman. Di postingan semua orang pasti yang muncul ini. 2 baris sampai 3 baris pertama. Di sini kunci dari teman-teman untuk bisa nulis. Nah, kemudian setelah hook yang menarik orang-orang, gue akan uh, bantu orang-orang untuk menjelaskan sebenarnya yang mau gue jelasin itu apa gitu. Keuntungannya apa aja atau mungkin yang dulu gue nggak tahu dari konteksnya itu apa. Nah kalau yang sekarang adalah gue jelasin profil LinkedIn adalah hal utama yang memberitahu informasi tentang siapa diri kita, apa yang kita ingin tawarkan, apa yang bikin kita beda, dan siapa target yang ingin kita cari. Ini kan semakin informasi pelajaran ya, pelajaran. Oh masa sih? Ya, orang akan merasa terbantu dengan pelajaran yang kita bantu, gitu ya. Yang kita kasih informasi. Jadi hook ada kita bercerita, kemudian kita kasih pelajaran untuk mereka. Oh ini apa aja keuntungannya kalau mereka tahu hal ini. Oke, mereka akan semakin penasaran. Oh keuntungannya kalau profil LinkedIn diperbaiki ini ya, biar orang tahu ya. Mereka akan terbaca tuh. Mereka akan merasa, oh, gua harus baca postingan ini. Nah, setelahnya teman-teman jelaskan. Jadi di isinya, di dagingnya ini, keuntungan kayak mana ya? Tambahannya keuntungan buat mereka adalah buat bisa bangun karir, bisnis, koneksi, peluang. Biar mereka semakin tertarik. Nah, di isi dagingnya lagi, mereka kasih tindakan apa aja, poin-poin yang mereka bisa tindak lanjuti. Artinya adalah, ketika teman-teman ngasih tips ke agen teman-teman, teman-teman jangan cuma ngasih tipsnya aja. Misalnya tipsnya apa ya koneksi ke A ke B tapi kasih tindakan yang mereka bisa kerjakan teman-teman itu yang akan membangun otoritas teman-teman kasih tips yang nantinya setelah mereka baca mereka akan mengeksekusi walaupun cuma satu langkah ataupun mungkin cuma 0,5%, 1%, tapi mereka bisa terbantu dengan informasi tersebut mereka kemudian akan mengeksekusi mereka akan kemudian praktek mereka akan mungkin langsung akan berkembang. Jadi setelah gue kasih informasi terkait keuntungan dari profil LinkedIn itu apa, gue kasih tipsnya, strateginya kayak gimana. Nah ini untuk poin-poin pembelajaran yang nanti mereka pelajari, buatlah poin agar apa? Agar mereka nanti bisa bisa tahu setiap setiap poin yang penting itu apa. Jadi by stepnya apa. Misalnya kita punya tips 4
buat tips sehat misalnya, udah satunya apa, dua apa, tiga apa. Jadi mereka akan gampang, lebih bacanya itu lebih gampang teman-teman. Ya udah, gue mulai dengan misalnya satu, foto profil perbaiki, nanti namanya perbaikin yang asli, foto profil atau headline yang di profesionalnya jelasin siapa sih teman-teman, keahliannya apa, apa penawarannya, kemudian benar LinkedIn-nya apa, di tipsnya, kemudian tentang dirinya, di pengalamannya kayak gimana aja isinya. Nah, ini jelasin semuanya, fitur itu apa, bagian apa. Nah, gue jelasin biasanya untuk materi-materi yang berat atau materi yang banyak, selain di tulisan caption, teman-teman itu bisa kombinasiin dengan misalnya teman-teman bikin materi apa, carousel post yang desain yang banyak itu. Jadi kalau memang materinya berat banget, teman-teman tulisnya mungkin akan banyak banget poinnya, atau akan rancu banget, misal ditulis itu panjang banget. Teman-teman bisa kombinasiin itu dengan carousel post, dengan bikin slide materi untuk materi yang berat. Tapi untuk tips-tips yang ringan, teman-teman bisa bikin teks aja poin. Nah, gue di sini gue dukung dengan gue bikin video. Videonya itu tentang optimalin LinkedIn, dan gue upload juga di YouTube agar teman-teman bisa lihat. Tuh, ya. Untuk dukungan visual desainnya, biasanya gue bagi itu ke dalam tiga sih. Biasanya kalau nggak foto pribadi gue yang gue kasih caption kayak gini, kalau nggak ya desain gue memang ini masuk visual desain juga. Gue udah warna kuning kayak gini, hitam. Pokoknya semuanya desain hampir sama untuk yang sekarang yang lagi gue bangun. Jadi ini tertrigger juga. Pokoknya untuk desain seperti ini pasti ini buatan gue, pasti ini brand gue. Nah, nanti teman-teman bisa bikin template kayak gini, bebas lah teman, setelah teman-teman kayak gimana yang teman-teman bikin sesuai dengan nada branding teman-teman, warna desain branding teman-teman. Kalau udah teman-teman bisa cocok dengan warna merah, kuning, yang lain-lain mau cocok, teman-teman udah bangun dengan warna tersebut, nanti akan tertrigger di branding mereka. Oh iya, kalau gua warna ini cocok banget sama gua. Kayak kita lihat brand ya, brand orange. Misal gua tanya tentang brand orange, pasti rata-rata orang tahu brand orange itu apa. Misal gua tanya tentang apa, ojek online misal warna hijau, teman-teman pasti tahu apa brandnya. Atau makanan misalnya kayak gini, misalnya brand air, misalnya warna biru, teman-teman pasti akan udah tertrigger di pikiran teman-teman. Oh iya, warna brand ini tahu gua. Nah, ini teman-teman bisa ngebangun dengan visual brand postingan teman-teman dengan desain template yang memang udah jadi desain template-nya teman-teman. Itu akan ngebangun profil teman-teman. Nah, kemudian di akhir CTA, di akhir postingan ya, seperti yang kita pelajari lah dari copywriting orang-orang, kita undang orang-orang untuk berdiskusi. Kita gak buat apa, naikin engagement, dan juga jadiin setiap kolom komentar itu interaksi tuh. Setiap postingan, bagaimana orang-orang, cara teman-teman bisa berinteraksi dengan banyak orang-orang baru atau orang-orang yang sebelum pernah kenal, akhirnya bisa saling kenal, tambah saling kenal. Nah, itu makanya setiap gue kasih tulisan, pasti gue akan sertai dengan PS atau CTA yang mengundang interaksi. Misal gue nanya kak, gue kasih tinggalkan action kak, tergantung CTA-nya teman-teman, apakah teman-teman mau mengundang buat berdiskusi atau teman-teman mau mengundang mereka untuk mengeksekusi layanan atau bisnis teman-teman. Teman-teman bisa gali semuanya itu. Jadi poinnya adalah teman-teman bisa dari cerita pertama dengan hook kunci mereka, dengan hook cerita atau hook dengan satu kalimat, satu baris seperti ini, atau teman-teman bisa buat dengan 1 sampai 3 baris yang tadi gue bilang. Postingan LinkedIn itu pasti kelihatannya itu 3 baris pertama teman-teman. Profil teman-teman siapa, fotonya apa, headline-nya apa, kemudian 3 baris pertama yang nanti akan kelihatan. Nah, nanti orang-orang ketika tertarik dengan postingan teman-teman pasti akan ada notif di sini, baca lebih lanjut, Mbak. Dari LinkedIn diklik baru muncul akan semua apa, postingan mereka. Barulah mereka baca. Ya, kalau di poin kedua, teman-teman bisa ceritain tentang pengalaman teman-teman dulu kayak gimana, kesulitan teman-teman dulu kayak gimana, dan poin pembelajarannya itu nanti apa aja yang bisa teman-teman kasih dari pengalaman teman-teman. Itu ya, poinnya. Kemudian teman-teman bisa undang mereka untuk berdiskusi dengan
Jika teman-teman call to action teman-teman mau di share, mau like atau komentar atau minta pendapat dari pengalaman orang-orang lain di LinkedIn itu. Yang sering gue paling suka itu kalau banyak orang yang komen karena bisa diskusi dengan orang banyak. Oke ya, tentang cerita keahlian, tips apa jenis konten untuk bercerita atau tentang menceritakan keahlian kita. Nah, selanjutnya gue lihat ada apa lagi ya. Coba gue lihat di postingan yang lain, gue punya apa aja yang bisa kita pelajari. Dan sambil nunggu ya, gue ingetin lagi ke teman-teman, oke, untuk membangun personal branding itu yang dibutuhin cuma uji coba dan konsekuensi gitu. Uji coba segala format, uji coba segala template, uji coba semua, ya semuanya uji coba karena mana yang cocok, mana yang enggak, dan semuanya itu dibangun dengan konsistensi ya teman-teman. Nanti tips-tips di postingan gue akan bagiin terakhir. Nah, yang ini juga adalah tips gue ngebagiin tentang keahlian yang gue punya gitu. Sebagai gue ditunjukin tadi adalah postingan tentang otoritas. Gue berbagi tentang tips personal branding. Tips tentang LinkedIn itu dioptimalin itu kayak gimana? Ya udah karena itu adalah cara gue ngebangun percayaan orang-orang agar mereka terbantu. Karena gue ngebangun fokus, ngebangun personal branding orang-orang itu di LinkedIn aja teman-teman. Nah, ini yang gue kasih adalah ya tips-tips LinkedIn. Nah, ini tips-tips ukuran tentang gue ngebahas tentang desain LinkedIn. Kalau teman-teman bangun foto foto profil, teman-teman bisa pakai ukuran ini. Kalau teman-teman mau bikin banner LinkedIn itu pasnya itu pakai ukuran ini. Kalau teman-teman mau bikin menu fitur kan atau menu layanan, ini mungkin jarang yang bikin orang ya. Ini menu salah satu produk gua sebenarnya. Biasanya orang-orang di fitur ini biasanya cuma dikasih eh, diisi dengan postingan viral mereka sebenarnya, tapi bisa diisi dengan menu layanan teman-teman apa sih. Nah, ini ukurannya kayak gini. Kemudian bukti visual itu bisa yang gue bilang adalah tadi foto template teman-teman pun poin-poin dari postingan teman-teman bisa tambahin atau bukti visual teman-teman. Misalnya teman-teman misalnya lagi ngejelasin tip closing bisnis di mana teman-teman bisa tambahin teman-teman ternyata lagi nemu klien kah, lagi rapat dengan bisnis owner mana kah, atau lagi interview di mana kah. Gak apa-apa itu kan perjalanan teman-teman bisa tambahin kayak foto Instagram lah gitu, cerita apa itu nggak masalah. Sekarang itu LinkedIn udah berkembang nggak cuma teks aja teman-teman. Nah, ini untuk ukuran visual itu lebih enaknya itu di ukuran ini teman-teman. Nah, gue bilang kemudian tetap kita pakai kasih PS atau kasih CTA. Nah, ini lebih biar banyak orang yang ikut terlibat. Nah, gue di sini gue kasih pertanyaan ingin lebih banyak tips personal branding kayak apa sih? Ya udah follow aja atau DM gue. Ini biar mengundang orang-orang untuk gimana sih experience mereka gimana ke gue gitu ya. Nah, yang gue bilang tadi karena ini materinya berat, materinya banyak dan butuh penjelasan serta bukti, gue ngejelasinnya lewat carousel post. Ini memang sedikit effort untuk bikin carousel post. Ya, tapi gue bilang tadi untuk desain carousel post ini teman-teman usahain itu desainnya itu sama, warna dan desain itu sama. Gue udah ngunci desain gue itu di udah setahun lalu. Desain gue itu cocok ya udah warna orange kuning gini aja beserta dengan warna hitam karena hitam ini netral lah teman-teman, cocok buat warna apa aja. Jadi desainnya gue dua. Nah, template ini enaknya juga ketika teman-teman punya template, teman-teman tinggal kalau teman-teman nanti bikin carousel post lagi atau desain yang lainnya, teman-teman tinggal copy paste aja di Canva. Gue bikinnya di Canva, tinggal gue copy paste aja desainnya, nanti isinya tinggal teman-teman update mau bahas tentang apa. Nah, ini karena ini adalah gue bahas tentang ukuran LinkedIn dan ini materinya berat, jadi gue bikin ini carousel post yang bikin bisa ngejelasin desain-desainnya. Ini memang kalau suppos itu di Indonesia ya masih terbilang rame, engagementnya itu rame. Ini sampai lumayan lah 18.000 tayangan, kemudian yang terlibat lumayan juga, yang bagikan postingan ini juga lah. Rame pokoknya kalau suppos itu rata-rata rame sih.
Ini gue bagi ya. Ini gue jelasin poin-poinnya. Jadi sama sebenarnya formatnya itu kita gali dengan hook di depan atau desainnya. Kita mau bahas apa biar mereka tertarik, simpel aja karena gue bahasnya tentang ukuran format di LinkedIn. Kemudian gue tambahin foto-foto desain formatnya sebagai menarik lah buat desain covernya. Kemudian jelasin sedikit kayak tadi yang gue bilang, jelasin tentang apa sih informasi terpenting dari profil LinkedIn atau ukuran dari LinkedIn itu biar bekerja kayak gimana. Ya jelasin pertama. Nah, kemudian poin-poinnya apa aja, jelasin aja di sini ukurannya. Kemudian contoh, kayak banner linking. Nah, ini gue jelasin tentang ukurannya, kemudian ya, ini isinya apa aja. Nah, ini salah satu banner linking, salah satu layanan yang gue jual juga. Kalau teman-teman butuh perbaikan tentang banner linking, bisa juga DM gue ya. Nah, di sini nanti identifikasi sebenarnya ketika teman-teman masuk ke profil gua atau teman-teman nanti orang-orang tahu gitu. Oke, nah, ini tentang menu fitur kan. Gua kasih juga nah, visual design kayak gua misalnya ini semua sama formatnya dan ukurannya sama. Oke, kayak gitu aja ya. Nah, ini beberapa orang-orang yang banner linkitnya pernah gua bikinin, pernah gua kolaborasi. Mungkin ada yang pasti kalian pada kenal lah toko-toko ini. Nah, itu ya. Nah, ini sebagai bisa juga sebagai postingan untuk menunjukkan memang hasil kerja teman-teman itu ada. Nah, jadi teman-teman bisa menggabungkan juga sebenarnya dari postingan cerita pribadi, keahlian, konversi teman-teman bisa sebenarnya kombinasi bisa juga teman-teman. Oke, tuh. Kemudian postingan yang terakhir itu tentang bukti dari teman-teman kerja apa. Yang salah satu tadi sebenarnya ya. Nah, selain gue bikin banner LinkedIn juga, sebenarnya gue bikin juga jasa konsultasi. Jadi biasanya kalau ada eh gua jasa konsultasi pasti besoknya atau sekian minggu nanti akan gua posting memang gua lagi dokumentasiin bahwa memang gua buka jasa untuk konsultasi ya tinggal di tag aja salah satu partner gua teman koneksi sekalian klien juga namanya Mas Adam lagi sesi coaching sama gua dan dia nunjukin bahwa testimoni dia lagi berani untuk mulai postingan pertama dan bikin event untuk brand dia. Dan yang lagi dia bangun ada Recruitment karena saat ini dia bekerja sebagai HR, kemudian dia pengen bangun sebuah brand yang pengen bisa jadi manfaat untuk banyak orang. Ya udah gua share bukti memang gua ngebantu orang-orang ngebangun personal branding. Nah, ini teman-teman juga bisa share tentang hasil kerja teman-teman yang tadi gue bilang, teman-teman bisa share portofolio teman-teman, hasil kerja, pencapaian, gak apa-apa share itu sebagai bukti portofolio teman-teman. Jangan bermindset bahwa ketika kita berbagi di LinkedIn atau media sosial lain pun kita itu pamer, bukan. Bedain pamer, flexing sama ngebangun personal branding. Ingat, yang harus ingat lagi teman-teman. Konten itu adalah strategi bagaimana teman-teman bisa membagikan sebanyak-banyak informasi tentang diri teman-teman kepada audiens. Dan nanti value apa yang teman-teman bisa kasih ke mereka dan apa yang mereka butuhin. Nah, itu yang teman-teman nanti juga gali dari keahlian teman-teman. Cocokin mana yang teman-teman bisa bantu. Itu teman-teman. Jadi jangan ragu untuk berbagi data. Jangan ragu untuk posting, ceritain tentang diri teman-teman siapa, pengalaman teman-teman apa, hasil kerja teman-teman itu apa. Jangan ragu, mulai ceritain aja. Bangun strategi konten itu setiap minggunya. Teman-teman nggak perlu apa, teman-teman bisa ngikutin arulnya, terusnya teman-teman. Nggak mesti setiap hari teman-teman posting, tapi usahain setiap jenis konten ini teman-teman posting setiap minggu. Itu ya teman-teman. Uji coba di jam berapa uji coba juga jam yang cocok biasanya bisa dari jam 7 sampai jam 8 pagi siang jam 12 sampai jam 1 atau sore kira-kira jam 4 sampai jam 5 nah itu biasanya jam-jam orangnya jam Indonesia itu beraktivitas di luar aktivitas ya biasanya itu masih megang smartphone atau aktif di media sosial teman-teman bisa uji coba juga untuk postingan jamnya ini di jam berapa aja teman-teman uji coba semuanya saya saranin uji coba mana yang cocok dengan teman-teman nanti uji coba aja teman-teman uji coba nah kemudian yang terpenting satu lagi adalah konsistensi teman-teman sih sebenarnya jadi
rata-rata kenapa orang nggak berhasil di LinkedIn, mereka itu bukan nggak berhasil sampai menemukan hasil ya cari kerja atau klien, tapi rata-rata mereka udah berhenti terlalu cepat sebelum mereka sampai tujuan, teman-teman. Nah, kenapa teman-teman yang bagian portofolio mungkin belum dapat pekerjaan, bukan nggak dapat, belum dapat aja. Jadi kombinasiin yang gue share sebelumnya, profil teman-teman, postingan, koneksi teman-teman, ngajak ngobrol, DM orang-orang. Nah itu kombinasiin. Karena personal branding bukan cuma posting kemudian kita tinggal. Enggak, di LinkedIn itu semuanya berinteraksi teman-teman. Posting kemudian interaksi, interaksi, bangun relasi, ngobrol. Habis kita ketemu di LinkedIn di dunia maya kayak ini maya, mungkin nanti kita bisa diskusi online, dua apa tatap muka atau temu langsung. Nah itu akan value-nya itu akan nambah teman-teman. Banyak orang-orang yang gue kenal di LinkedIn, gue diskusi lewat DM, kemudian gue minta waktu mereka untuk bisa ketemu. Dan rata-rata yang gue ajak ketemu itu para founder bisnis teman-teman. Dan dari pertemuan itu ya rata-rata karena gue basicnya gue sales, ya sekarang gue sales apapun gue salesin, ya gue tinggal nawarin diri, Pak boleh bantu nggak, bantu buat jualin produknya. Jadi gue di LinkedIn itu nggak jual cuma jasa personal branding aja. Full time-nya gue juga jual mobil listrik. Full time apa di luar juga gue jual apa aja gue bisa. Gue lagi misalnya ada project apapun itu gue garap teman-teman. Selagi memang ada founder bisnis yang gue kenal, yang memang gue percaya bisa support, nah nanti tinggal gue cari marketnya, tinggal gue cari kliennya. Itulah gunanya dari personal branding. Gunanya apa manfaatnya dari salah satu personal branding, membangun kepercayaan. Ketika seorang udah percaya satu hal sama kita, mereka akan tertarik untuk percaya ke hal-hal yang lain. Karena gue percaya satu sisi dari teman-teman itu punya banyak banget minat. Gak cuma satu keahlian. Karena ini memang problem banget untuk semuanya. Kadang-kadang setiap apa dia punya hobi yang berbeda dari pekerjaan mereka. Mereka kerja di bidang A, tapi ada bidang yang mereka lagi bangun di bidang B yang lainnya. Itu problem untuk mereka. Tapi bisa dibangun persona branding teman-teman di satu arah. Nanti ketika temu kopdar dengan orang lain atau diskusi dengan orang lain, teman-teman bisa ceritakan segalanya tentang teman-teman. Mungkin ada peluang lain di sisi A dan ada peluang lain juga di sisi B, gitu teman-teman. Oke, semoga posting ada. Semoga video mini workshop lah gue bilang atau langkah-langkah sederhana yang gue bagiin ini bermanfaat buat teman-teman, untuk teman-teman berani posting, untuk berani posting di LinkedIn, karena itu modal teman-teman untuk bisa menceritakan siapa diri teman-teman ke orang lain. Keuntungannya di era digital sekarang teman-teman, teman-teman bisa bersilaturahmi aja via cuman laptop atau via handphone, smartphone, melalui telepon, media sosial apapun. Nah itu jangkauannya luas banget kemana aja. Dan kadang-kadang ketika mereka sudah percaya dengan kita, ketika kita mau ada transaksi, tanpa bertemu pun mereka bisa percaya, teman-teman, bisa bisa transfer. Nah itulah kekuatan dari era digital saat ini teman-teman. Oke, bangun percayaan, mereka percaya sama kita, mereka bisa bertransaksi tanpa bisa tanpa pernah bertemu atau pernah diskusi, kemudian mereka percaya bertransaksi, kemudian melakukan transaksi bisnis. Nah itulah teman-teman, potensi terbesar ini harus teman-teman bangun ya. Oke, tips yang terakhir lagi, ketika teman-teman posting, usahakan untuk aktif berkomentar. Karena salah satu komentar itu paling powerful juga di LinkedIn. Ada orang yang berkomentar di postingan teman-teman, teman-teman jangan cuma diemin, tapi coba untuk ajak diskusi, kemudian DM mereka, ajak kenalan, bangun relasi. Itu sebenarnya caranya untuk kita bisa tumbuh di LinkedIn, teman-teman. Oke. Nah, untuk poin komentar nanti mungkin akan gua buatin video khususnya gimana powerfulnya tentang komentar. Bisa saat dengan komentar gua bisa ngebangun sebuah brand juga, kolaborasi juga, bisa gunakan banyak peluang juga sebenarnya. Oke, nanti di video selanjutnya ya. Pokoknya kalau teman-teman ada pertanyaan terkait dengan LinkedIn, personal branding, cara maksimalinnya kayak gimana, apapun lah pertanyaan itu, silakan komen aja di video ini atau langsung DM gua, hubungin gue via DM atau WA silakan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sejauh ini. Kayaknya video ini lama banget ya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih juga ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.